Pemirsa, pemanfaatan kendaraan listrik di Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain digunakan masyarakat, kendaraan listrik kini juga menjadi bagian dari layanan transportasi publik sebagai upaya menekan emisi dan mendukung energi bersih. Hal ini disampaikan Ketua Subkelompok Ketenagalistrikan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nurasih Heri Putranti, saat menerima kunjungan studi tiru Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali di Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Nurasih Heri Putranti menjelaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan berbagai insentif untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik, di antaranya pembebasan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan fasilitas bebas aturan ganjil genap sebagai insentif non-fiskal. Selain itu, infrastruktur pendukung juga terus diperkuat. Hingga saat ini tersedia 1.473 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di sekitar 800 lokasi, ditambah 8 SPKLU privat. Di sektor transportasi publik, sebanyak 500 unit bus listrik Transjakarta telah beroperasi hingga tahun 2025. Menurut Nurasih, Bali sebagai destinasi pariwisata memiliki peluang besar mengembangkan transportasi berbasis kendaraan listrik karena dinilai lebih ramah lingkungan, aman, dan sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Karena mungkin Bali itu adalah daerah pariwisata, mungkin bisa dikerjasamakan Pak dengan sektor pariwisata, bagaimana kendaraan yang untuk turis, untuk pariwisata itu menggunakan listrik, diganti menggunakan listrik, baik itu untuk yang disewakan, baik untuk sepeda motor menjadi sepeda motor listrik, atau mungkin bis-bis yang traveling itu yang menggunakan listrik juga. Sementara Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Ketut Nayake, menyampaikan populasi kendaraan listrik di Bali masih relatif rendah. Hingga kini tercatat sekitar 9.700 unit sepeda motor listrik dan 4.511 mobil listrik. Sebagian besar mobil listrik tersebut masih didominasi armada taksi, sedangkan kepemilikan pribadi dan angkutan transportasi pariwisata belum berkembang secara signifikan. Bapak Gubernur kan sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 45 dan 2019 tentang energi bersih ya. Ya saya salah satunya ya untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik ini. Itu tentunya kami di DPR, di Sekwan gitu, dan pimpinan juga mendorong untuk penggunaan kendaraan listrik itu. Kira itu, terima kasih. Melalui studi tiru ini, DPRD Bali berharap pengalaman DKI Jakarta dapat menjadi referensi dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Bali, khususnya untuk mendukung transportasi pariwisata yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Winato melaporkan.